Oke, jadi pagi ini aku baru selesai. Baru selesai ngelakuin kegiatan pagi gitu ya. Ini rada-rada pecah juga nggak tahu kenapa. Oke, jadi pagi ini aku baru selesai ngerjain kegiatan pagi. Dan tadi salah satu kegiatan pagi itu adalah nulis kan. Setelah ngaji al-waqiah dan nulis. Nulis itu adalah salah satu hal yang wajib lah mungkin kalau sekarang ya. Mungkin adalah suatu hal wajib yang harus dikerjakan oleh seorang Dwi Aldino. Kenapa? Ya karena memang dengan nulis itu banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajarin gitu, banyak sekali manfaat-manfaat yang didapat oleh otak, oleh hati dan juga oleh diri secara garis besar gitu. Salah satunya apa? Dengan nulis kita bisa uh, meluruskan otak-otak yang dalam pikiran-pikiran kita mungkin yang agak kusut bisa kita luruskan. Dengan nulis kita bisa meregulasi emosi kita, kita bisa meluapkan itu dengan tulisan gitu kan. Dan dengan nulis kita juga bisa meningkatkan self awareness kita itu kan. Karena kadang-kadang kita tuh kalau kita lagi sedih ataupun kita lagi merasa apapun itu self awareness kita tuh nggak sadar sehingga kita ngelakuin hal-hal bodoh sehingga kita tuh berpikir yang tidak logis dan tidak jernih. Ya. Misalkan ketika ada kita melontarkan bercandaan ataupun sama orang lain gitu-gitu kan, kita langsung merasa rendah gitu-gitu. Padahal kan aslinya enggak, orang lain tuh enggak ada yang peduli dan orang lain tuh biasa-biasa aja dan realitanya orang akan tetap berjalan gitu. Nah, karena pemikiran kayak gitu, itu yang ngebuat manusia itu nggak bisa apa ya, nggak bisa jadi dari versi terbaik daripada diri dia. Karena dia nggak sadar dan karena dia berpikir salah gitu. Nah, jadi yang salah satu mulai hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 Desember 2025 yang mana mungkin 2 minggu lagi itu udah mau tahun 2026 yang mana kita yang pasti harus harus 1% per harinya tuh harus baik gitu ya. Dan salah satu hal yang harus dipertahanin adalah nulis. Nulis ini nulis apa? Nulisnya adalah nulis apapun itu. Apa yang dirasain, apa yang dirasain, apa yang dipikirin gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga aku belajar tentang apa tadi ya? Jangan terlalu kaku aja nih. Kayak sekarang kan cara ngobrol aku kan masih terlalu kaku gitu ya. Masih terlalu kaku, masih terlalu sok-sok pengen keren, sok-sok pengen hebat gitu. Nah, tapi salah satu hal yang dipelajarin adalah jangan 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 jadi orang terlalu kaku dan terlalu sok keren gitu. Apalagi ya, uh, juga belajar jauh bagaimana caranya jangan terlalu pengen disukain lah. Ya. Jangan terlalu pengen disukain. Kayak biasa aja. Misalnya itu do something for yourself, not for other people gitu. Tapi jauh lebih dari itu karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Karena ketika kau benar-benar pengen benar-benar pengen disukain dan kau takut untuk tidak disukain, maka itu tuh teorinya tuh semakin kau dibenci orang, makin kau tuh tidak disukain karena ambisi ataupun obsesi untuk disukai orang lain itu adalah penyakit yang buat kau nggak bisa jadi versi terbaik dari diri kau dan kau pun juga nggak bisa diterima di masyarakat karena kau sangat-sangat pengen disukain kan. Jadi di lingkungan itu jadi di lingkungan itu targetnya jangan menjadi orang yang pengen disukain, yang menjadi orang yang paling disukain, tapi jadi orang yang paling paling jadi diri sendiri aja gitu kan, jadi target itu kan. Dan respon orang lain itu ya bonus aja gitu kan. Jadi targetnya adalah not for yang paling disukain tapi yang jadi diri sendiri aja, yang jadi real time, yang jadi genuine gitu kan, genuine gitu bahasanya dengan dan itu aja sih ya. Karena ketika kau pengen terlalu disukain itu banyak menimbulkan hal-hal yang bodoh, gugup gitu kan, gugup, kemudian takut salah, kemudian apa lagi, uh, terlalu takut salah itu yang ngebuat potensi itu nggak bisa tinggi setinggi tingginya itu, takut dimarahin, takut kelihatan bodoh dan macam. Dan belajar tuh bodoh amat aja ketika kau dalam suatu lingkungan dan kau nggak belajar dan kau pengen tahu dan kau nanya itu tuh wajar gitu kan. Dan ada orang lain yang menjudge, oh kau bodoh segala macam, ya nggak apa-apa bodoh amat, tapi kan aku mau belajar gitu kan. Yang salah adalah nggak mau belajar gitu kan. Dan dicap apapun ya bebas-bebas saja gitu kan. Jadi materi yang penting adalah
yang penting adalah kenapa orang ketika ketika si cowok ini keluar sama suka sama si cewek, ataupun si cewek suka sama si cowok, itu ada potensi kalau dua-duanya belum mandiri secara emosional dan nggak self worth itu rendah, maka mereka akan berpotensi rusak, maka mereka akan berpotensi tidak menjadi versi terbaik dari diri mereka. Kenapa? Karena ketika ada orang yang disukai dalam satu ruangan itu, mereka tendensinya tuh takut dinilai, takut dijudge, takut direndahin, takut segala macam, takut terlihat bodoh, segala macam. Itu bagus untuk melindungi diri, tapi terlalu takut tadi membuat kau nggak bisa berkembang. Nah, aku posisi nggak ada orang yang disukain sekalipun, itu aku udah menjadi orang yang sangat-sangat terbatas, takut lihat bodoh, takut segala macam, sehingga aku nggak bisa berkembang. Ditambah lagi sekarang ujiannya, itu kan ada orang yang aku suka. Nah, jadi tapi itu nggak masalah, itu adalah sebuah pembelajaran, sebuah pembelajaran aja, dan aku harus balik lagi menjaga kesadaran diri ini, sehingga apa-apa yang aku lakukan nanti juga dan sehingga aku nggak terjerumus dalam pembentukan karakter yang tidak jadi diri sendirinya. Mungkin itu aja dulu. Ini mau ngelakuin aktivitas lagi dan kita lihat